Duratun nasihin nggih wonten cerita, wonten mayat kalungan ula, sebab salah ora kerasa, mayit salah telung perkara, kerungu adzan gak gelem teko, sholat jamaah rada kepeko. Kita ini kadang-kadang sholat sudah niatnya innamal a'malu binniyat, menghadap dan berdialog dan mi'raj kepada Allah. Tiba-tiba pikirannya gini, ono arek dulinan utawa waduk ini. Nang gini-gini ngomong sapa sih waduk iki. Pikirannya karena nggone Gusti Allah ngene sing waduk. Iki termasuk yo ngelindur. Ngelindur sembunyilah engkau di dalamnya terang. Kolon kaunan sahih wal Qur'an sayun fasih alladzi unzil alaih. Ujian yang paling berat itu kan kita ini kena musibah atau kena bencana. Ujian yang paling berat itu tatkala kita sedang dipuji oleh orang lain. Setiap yang wujud ya wujud. Kalau Allah itu kan wujud, tidak bisa dikatakan belum tentu kalau wujud wujud. Tapi kalau manusia ini namanya maujud. Maujud itu artinya apa? Diwujudkan. Diwujudkan dengan siapa? Yang wujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya ngobati iwak, ngoten niku, iwak kelepek-kelepek baru kari cukup. Nggih. Pengobatan itu hanya dua saja ininya itu. Nek gak waras, yo pancet lara. Jadi tukang nambani alternatif. Contohnya awak pegel kabeh ngene iki ya. Terus mari ngono diuap, mandi uap. Nah itu kan otentik ya, otentik. Karena kita keluar keringat itu, tosin keluar jadi sehat. Tapi nek ngandel cowok ya angel gitu. Nanti kita ini ada kuncinya tapi gak ana gembok ya. Nah, kunci ini gak ana gembok. Jadi tidak bisa terbuka. Terus dengan ridha Allah ayam mlebu nang ngene mandi uap, nang ngene kuno, terus dijamoni bisa. Pemali dipowijeti. Ngono ki mang awak bengel-bengel ngene iki wis anu. Masyaallah. Itu alternatif. Dukun bayi nang ngene dokter biasa nang ngene apa itu? Bidan. Tapi anak dukun alternatif bayi. Alternatif itu namanya kahanan. Lah jeleknya nanti itu dikhawatirkan nanti itu kalau iki nek waras ya pas ketepaan waras itu Allah memberikan waras dengan ngono tak gawe nang gone baik kalau waras kok mosok sih iya sih tak merono sih jadi mengkultuskan jadi sifatnya jadi sifat pengkultusan kultus ngeblate gak ngibat Gusti Allah ngibat nang gone sing ngono mah umpama waras umpama gak waras tawas nyangoni aku mangrek ngopo gak waras lho iku makanya awak dhewe iki tobat pisan biyen nambani wis tobat saiki ana sing nyari nambah-nambani ngono ya wis terusno dhisik engko lak tobat-tobat karepe dhewe karena itu nanti kalau sudah terjadi kepada diri kita sendiri baru sadar iya aku dhewe nang dokter ya besok nambah-nambani dhewe apa patah diomongno wong klilipen gak iso anune awake dhewe ngono. Iku kudu ngilo awake dhewe dalane dikiloni insyaallah. Ngilo awake dhewe iso. Aja nanggane orang lain tapi dikiloni. Dadi pangilon. Lho padahal yang maca-maca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tapi kan kita ini kan jualan ayat-ayat Tuhan jadinya. Sudahlah kita ini
Jadi wong dhaif wae. Kawula Gusti kang sejati mawon. Kecuali memang kalau ada media, memang media. Tak jamoni iki ambek iki waras. Ngene. Allah memberikan waras betul iki. Jadi waras iki wis mlebu nang gone gatu. Duduk jamu iki duduk wong iki sing waras. Itu sebagai perantara likulin umatin sababa. Sehingga sebab dan musabab itu ada. Jadi manusia dan jamu itu hanya sebab dan akibat. Allah tidak memakai sebab dan akibat. Justru Allah ini yang mengakibatkan orang ini waras. Tunggal ini. Wah, aku gak peduli. Gak wedi. Sing tak wedi Gusti Allah. Gak peduli polisi, gak peduli kementerian. Ngomong nek kadung amale tinggi. Tapi pedok depolektor melayu. Sini dan angel. Semarang. Pedok asur, duduk macan asur melayu. Jare gak wedi Gusti Allah. Kabeh iku ya itu loh maksudnya itu contohnya. Semua ini memang kita ini tidak takut siapa-siapa kecuali Allah. Kita takut. Kalau tasawufnya siapapun jangan takut dengan manusia, apalagi sama Allah. Jangan takut. Tasawufnya. Karena Allah ini Maha Kasih, Maha Sayang. Lah kita ini takut kepada Allah, berarti kita ini mengurangi kasih sayangnya. Terus kita setelah melakukan dosa kok takut dengan Allah. Sama dengan kita lari dengan kemahampunannya Allah. Melepaskan kemahampunannya Allah. Ya Gusti Allah ya paling murkal. Ya kudu gak boleh takut dengan Allah karena Allah Maha Pengampun. Kita takut kepada dosa-dosa kita ini jika kita tidak diampuni oleh Allah, itu aja. Saya gak paham. Itu loh sebetulnya. Ojo wedi karo sapa-sapa, wedi karo sing gawe sapa-sapa. Iki hakikate. Tapi sejatinya kalau kita ini sama-sama kekasihnya dengan kekasih Sang Maha Kekasih. Kita ini kekasih Allah, kaulah Gusti, kekasihnya Sang Maha Kekasih. Mana mungkin Sang Maha Kekasih terus melukai kekasihnya? Tidak mungkin. Yang ada kemesraan dan kasih sayang. Kan ngoten ya. Lah apa kok takuti? Malah Allah murka. Kemurkaan Allah itu sabakat rahmati ghadabi. Allah akan ghadab melebihi kasih sayangnya. Artinya kasih sayangnya Allah itu yang begitu dahsyat sampai meliputi dunia ini. Nek kalau Gusti Allah sudah murka, sudah hilang yang namanya kasih sayangnya itu, melebihi sifat kasih sayangnya yang sedunia tadi itu. Orang-orang itu kan diambil cuman ini aja. Allah Rahim. Tapi gak ngajeni kulo sing ngene. Itu gak ngajeni. Ngajeni itu dipertelakake. Didefinisi, diwedar namanya, diudari. Apa lagi? Iya. Apa kok ono tadi itu sing jenenge kopi ku, Mang. Oh iki asli ini toko kono lho. Toko sawah kono lho. Iku ngono dicokolno carane iki ngene-ngene nek gak ngono gak apik dikule. Nek langsung diombe ngene. Enak aku. Mari ngombe kopi iki gak ngantuk sehat. Ojo kopi ini tok iku rek. Siapa yang menciptakan kopi itu? Angel. Ruwe mek kopi tok. Saya tertarik di situ tuh. Apa itu? Itu apa? Kaligrafinya itu. Ojo gerusak-gerusuk. Ojo gerusak-gerusuk. Jangan ngoten niku nek enten ten kene mriki be ana iki kiai kok ana patung. Kok ana anu paling ngene. Situ kudu dilarang. Ucap-ucap ngomong Kang Allah. Nek ngene jero atimu. Mereka kuwe burung roh rasane wong iku. Nek masih ngrasani dhewe panyono elek kepada seseorang yang lain siapapun itu, maka hilanglah pangeranmu marang ira. Itu filsafat. Tak kalau kita berburu sangka dengan orang lain maksudnya. Ya.
Itu li'anna ghaflaka. Nah, pertama itu alama itu al-islami salafil syar'i atau sirri. Di sini bukan pondok tapi namanya pesantren. Ya. Kalau pondok itu nggone wong boyongan nginep kok kene sampai mondok kurikulumnya anu ngono itu ya. 6 tahun baru lulus. Wis mondok perang tahun 6 tahun. Ini ndak seperti ini nanti itu biar mana kok ganti mana, kloter mana itu. Itu namanya pesantren. Nggone wong nyantri. Dari zaman Rasul juga begini aslinya. Nggih. Dari pejuang-pejuang Allah dulu aslinya begini. Madrasah itu pengembangan dari ini untuk dia lebih belajar khusus ya Gus ya. Aslinya begini. Orang tua saya juga nggak ada pondok, dia punya pondok lain. Tapi kalau untuk ngasih ujangan dia kayak Gus ini, terus pulang, balik lagi. Itu yang di cat putih itu apa? Kenapa? Apa itu? Yang gimana itu? Yang itu Yang ada cat putih. Iya, ada yang putih. Oh, itu zikrihi asyaddu minal ghaflah. Kamu itu kalau kita ini ingat kepada Allah, zikir itu jangan sampai ngelendur. Ghaflah itu ngelendur artinya. Ngelendur. Kita ini kadang-kadang sholat sudah usolli pada saat itu sudah niatnya innamal a'malu binniyat, menghadap dan berdialog dan mi'raj kepada Allah, tapi tiba-tiba di dalam diri kita ini pada saat Allah kemana-mana, iya, pikiran tuh kemana-mana. jangan ngelindur. Tiba-tiba pikirannya gini, ono arek apa itu dulinan utawa watuk ngono. Nang gene-gene ngomong sapa sih watuk iki. Pikirannya karena nggone Gusti Allah ngene sing watuk. Iki termasuk Ngelindur. ngelindur itu namanya. Nggak Nah, fokus. biasanya tempatnya orang ingat itu pas pada waktu sholat. Allahu Akbar. Pikiran manggoleki korean lho. Nglepek gak ono pas ngene. Ya anjuk nang ngene. Mencari kroso mang korean. Kelingan kabeh. Kelingan kabeh, ngene wong eling. Cocok. Pikirannya dari situ itu ghaflah. Tapi cocok yang dipertanyakan wak dan iki pas ya. Apa sing putih? Oh ya ghaflah ngelindur. Orang-orang yang lainnya nggak takon belas. Nek kene nggak tahu takon. Ya, itu artinya seperti itu. Ghaflah. Lah kita ini kalau sudah ada di sini, kalau kita ini sudah ada keniatan yang baik, ini amal-amal niat. Yo jangan ngelindur kemana-mana. Pikirannya ya fokus, yang ada hanya kasih sayang, Rahman Rahim dan tadi itu. Nah, saya cocok kata. Kita silaturahmi Wah, tapi asik. bicara yang lain-lain nggak cocok kata. Nggak Wah bener cocok. Jempol loro. Yang Orang niat di sini bagaimana kita untuk mengagungkan Allah. Semua manusia itu kan harus sabar dan nerima. Intinya kan bukan apa ya, nerimo ing pandum. tidak kan ada kata-kata sabar dan nerima. Yang mana yang harus kita dulukan, sabar atau nerima? Bahasa sabar dan nerima itu kosakata. Jadi sama dengan gini. Nerimo ya mesti ada ing pandum. Sabar nerimo. Nah, itu satu ayat gitu. Satu kalimat. Ya tidak ada yang di apa itu di depan dan belakang. Sabar nerima dengan kesabaran itu sama. Tidak ada yang didahulukan, tidak ada yang di apa itu dibelakangkan. Semuanya ini sama. Kalau kita sabar, tidak menerima, ya percuma. Misalkan gini, jangan menunggu seseorang ya, nunggu seseorang dengan penuh kesabaran. Tapi hati sampean grundel gak nerima. Aku iki wis nunggu awakmu sedina blang. Kon lapo kok sowe kan. Berarti sampean gak nerima, berarti tidak sabar. Seperti itu ya. Tapi nek sabar nerima, sampean ini sebetulnya ini sabar ini harus mau menelan suatu kepahitan menjadi yang manis. Artinya apa? Yes, iki mang sampean kalau bisa yang tadi yang pahit jamu ini tadi ini. Sama tidak melihat jamunya yang pahit ini, tapi sampai ndelok aku kok waras.
manfaatnya. manfaat. Ya. Artinya itu. Nah, sehingga yang namanya sabar dan nerima ini nanti sudah hilang. Yang ada manfaatnya, yang ada ikhlas. Yang ada ikhlas. Kalau udah ketemu itu, maka yang muncul adalah sadar. Ya kesadaran hati, artinya jati diri. Kuncinya hidup itu harus sadar. Itu aja. Wong sabar itu melatih supaya sadar. Kadang ada yang ngomong kan, kalau sabar itu manusia semuanya bisa, untuk menerimanya yang nggak bisa. Kadang ada banyak yang gini. Tiba-tiba sama niku diparingi sifat qahri dengan Allah. Sifat qahri. Qahru itu tiba-tiba Allah itu memberikan kodok dan kodar, itu qahru. Qahru itu kohar. Qahru memaksa, dipaksa. Qahru itu artinya dipaksa oleh Allah. Jenengan semana sinten? Robi. Terus sama niki tiba-tiba saat ini ditelepon sama orang apa Dan itu harimau. keluarga. Jangan Halo? ada di kandang sirkus. Mas Robi, oh ya, di mana sekarang? Saya di Mojokerto. Iki anak gimana kecepet ruji. Ngono. Nah, tiba-tiba sama niki mari indah, setelah itu gak indah. Ini kan kayak suatu keindahan, enak rokok-rokokan ini. Bisa Allah maksa sampean anak sampean niku mantul kecepet ruji. Sikile dijine padot mo. Gua apa mulai sampean niku. Lah iki mang terus kanca sampean ngomong ini sabar. Itu nulis ujiannya yang Insya Allah sing harus kamu terima. Tinggal sampean sing anu gimana? Tinggal sampean untuk mengondisikan diri yang stabil bagaimana ini. Subhanallah ya Allah. Akhir ingat kita ngomong ya Allah. Lebih dansat lagi, lebih dalam lagi bisa ini, bisa makan ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh enak yo, iya. Ini kan lain ya. Tapi ya Allah. Lebih ide iki. Nah, kadang kalau orang ini tidak istiqomah zikir, tidak istiqomah ngaji, tiba-tiba Allah mengkabul kita. Ini yang lebih dahsyat lagi. Diuji seberapa sampean ini kasih sayang kepada Allah atau sampean ingat kepada anak sampean tadi. Tapi kalau sudah dikorup dengan Allah, sampean dipaksa sama Allah, Gusti Allah sehingga ngomong, ya Allah, ini kan mandus. Setelah sampean ini lah berbeda sampai ya Allah kok bisa ya kayak ngono ya lah, lain daripada itu. Tapi gini, Intihan. lebih ke dalam. Kita ini sama-sama gelap. Kita ini sama-sama gelap. Untuk mencari, sama-sama berjalan untuk mencari secercah cahaya. Kalau kita ini sudah mengangsu kaweruh, sudah mendapatkan cahaya, sedikit cahaya itu, ya sembunyilah engkau di dalamnya terang. Ini saya melanjutkan Gus Ghazali ini. Sembunyilah engkau di dalamnya terang. Jangan bersembunyi di dalamnya gelap. Sembunyilah engkau di dalam terang. Artinya kalau kamu sudah mendapatkan cahaya, ojo ngerongso dadi lampu. Ojo kemegus, ojo kementus, ojo sok aku iki lho. Kok asal ilmu teko sapa? Biayamu caca.